Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan sharing tentang penggunaan Zoom, khususnya yang akun basic. Nah, biasanya permasalahan yang ada ketika menggunakan akun basic durasi waktunya hanya sampai 40 menit. Begitu 40 menit selesai, maka akan otomatis selesai atau tutup live untuk Zoom-nya. Sehingga kendala ini menyebabkan pembelajaran yang harusnya mungkin durasinya 100 menit atau mungkin belum selesai lah pembelajarannya, tapi harus terpaksa selesai karena durasinya sudah putus atau tadi Zoom-nya sudah keluar. Nah, mungkin ini bisa jadi solusi Bapak Ibu. Jadi nanti akan saya sharing penggunaan akun gratis, namun cukup satu kali membuat schedule, namun schedule itu bisa berulang untuk dipakai sampai 50 kali sampai 50 kali, sehingga ketika nanti kendalanya tadi 40 menit mati maka tidak perlu share link ke mahasiswa, tapi mahasiswa tinggal klik link yang sama link yang sama itu untuk kembali masuk di pembelajaran dari Bapak Ibu semua. Dan ini bisa dipakai di beberapa mata kuliah sekaligus Jadi satu dosen misalnya mengampu 4 mata kuliah, cukup satu buat schedule nanti hari ini misalnya mata kuliah anatomi misalnya selesai, kemudian besok lagi untuk mata kuliah fisiologi dan sebagainya dengan link yang sama jadi dengan link yang sama, jadi nggak perlu gonta-ganti link, nggak perlu buat schedule setiap kali pembelajaran. Nah, caranya seperti ini. Kita klik dulu untuk Zoom-nya Zoom yang lewat webnya jadi bukan yang aplikasi tapi lewat webnya. Zoom.us kita klik. Oke, begitu muncul maka kita klik my account. Jadi ini kalau yang sudah sign in sudah ada akunnya, maka tinggal pilih my account. Tapi kalau yang belum masuk berarti sign in dulu nanti sign in, tinggal masukkan passwordnya, kemudian emailnya, nanti akan masuk. Nah, kalau udah tampilannya seperti ini, klik yang meeting karena kita mau buat schedule meeting Nah, tampilannya seperti ini. Yang Bapak Ibu lakukan adalah membuat schedule sekali lagi di sini cukup satu kali membuat schedule untuk 50 pengulangan jadi untuk tidak membuat lagi nanti ke depannya. Oke, tinggal diklik. Kemudian topik. Nah, topik tadi satu dosen karena mengajarnya banyak jangan mata kuliahnya yang ditulis di topik ini, tapi bisa secara umum. Misalnya perkuliahan D3 dan D4 TLM jadi secara umum D3 dan D4 TLM. Jadi bisa mata kuliah D3, D4 dengan beberapa mata kuliah pun beberapa mata kuliah sekaligus. Oke, ini aja, sisanya ini dibiarin, deskripsi kosong, template juga biarin. Nah, yang akan kita edit adalah di bagian ini, waktunya. Nah, sebelum ngedit waktu, nah ini ada pilihan recurring recurring meeting. Ini yang kita checklist ini pengulangan pengulangan meeting. Ini kita checklist setelah kita checklist seperti ini, baru kita setting di waktunya di sini waktu kita buat pagi itu pembelajaran paling pagi katakanlah jam 8 ini kita setting IM pagi. Kemudian durasinya kita buat yang maksimal, jadi tujuannya maksimal ini bisa dipakai kapan aja nanti mau di jam 8 pagi, jam 10, jam 11 dan seterusnya ini kita abaikan. Oke, kemudian ini settingannya. Nah, ini recurringnya ini Agustus di tanggal 31 2020, 7 pengulangan 7 occurrence. Nah, ini yang kita setting. Jadi biar nggak 7, kita settingnya di end date-nya ini atau akhir dari recurringnya. Ini kita buat settingan yang maksimal aja. Kita pilih bulannya. Di sini setting maksimal by sistemnya adalah Oktober tanggal 14. Ini kita klik. Di sini udah tertera
udah berubah dari yang tadinya 7 pengulangan jadi 50 pengulangan ya. Jadi 50 kali nanti bisa dipakai link yang sama ini ya, tanpa harus merubah-rubah link lagi. Rekurennya ini biar daily, repeat every-nya one day ya. Oke, udah seperti ini ya, udah sesuai. Nah, ini untuk pembelajaran biasanya Bapak Ibu ini oke. Nah, untuk pembelajaran biasanya saya off-kan untuk waiting room-nya ini. Bentar Bapak Ibu. Oke. Jadi waiting room-nya ini kita off-kan aja, jadi biar otomatis nanti mahasiswa masuk ya, bisa langsung bergabung di ruangan pembelajarannya nanti. Kemudian ini hostnya bisa kita setting on ya. Kemudian untuk passcode-nya ini biar sama selama pengulangan nanti nggak berubah-ubah, ini ditentukan aja mau passcode-nya apa atau password-nya. Katakanlah ini 1 2 3 4 5. Jadi untuk 50 kali pengulangan menggunakan password yang sama. Kemudian enable join before host, ini nggak perlu di checklist, jadi biar kayak gini. Mute participant upon entry, jadi setiap kali masuk nanti pesertanya di mute otomatis. Nah ini perlu ini kita. Kemudian automatic record, nah ini bagi Bapak Ibu biar nggak lupa, ini bisa di checklist record ya otomatis. Kemudian kita save ya, jadi schedule-nya sudah ada. Nah di sini kita lihat di bagian bawah copy invitation ya, ini akan kita bagi ke mahasiswa linknya. Nah ketika ini kita klik maka akan muncul seperti ini, Agustus tanggal 25 ya, Agustus tanggal 26 dan seterusnya sampai Oktober tanggal 13 ya. Ini menunjukkan bahwa pengulangannya sampai Oktober 13 ini, tanggal 13 ini. Nah jadi ini kemudian linknya seperti ini, join Zoom meeting, link Zoom-nya ini, kemudian meeting ID-nya ini, passcode-nya 12345. Nah, link kemudian meeting ID passcode ini sama ya dari pengulangan yang pertama atau tanggal 25 ini sampai nanti ketika digunakan di tanggal Oktober tanggal 13 tahun 2020 ya, ini akan sama. Nah, jadi nggak perlu lagi membuat link setiap kali pembelajaran ya, jadi 1 kali membuat tapi untuk 50 kali pengulangan. Nah pengulangan ini nantinya satu mata kuliah katakanlah anatomi butuh misalnya 100 menit ya, tadi begitu kita mulai 40 menit mati ya, kita bisa mulai lagi ya untuk 40 menit berikutnya ya. Kalau dirasa kurang ditambah lagi, tinggal di start lagi tadi ya, jadi untuk memulai lagi untuk waktu yang berikutnya, sehingga dalam satu mata kuliah bisa aja nanti beberapa kali tadi mati terus kemudian mengulang, mati lagi, mengulang lagi ya. Cuman di sini bedanya nggak kayak yang manual harus begitu mati harus buat lagi schedule kemudian dikirim ke siswa, tapi enggak. Nah di sini istimewanya ya tinggal diklik lagi aja link yang sama. Nah ini saya contohkan nanti. Oke, ini udah, kalau udah kayak gini, nah ini kita tutup. Nah, katakanlah ini tanggal 26 atau mungkin tanggal 25 lah hari ini, saya mau ngajar mata kuliah anatomi. Nah, kita tinggal buka Zoom-nya. Nah, ini udah muncul meetingnya otomatis, jadi sudah ada meetingnya, perkuliahan D3, D4, TLM. Nah, ini tinggal kita start aja. Ya, kita klik dulu, kemudian kita start. Ya. Cuma sebelum kita start kita cek dulu so meeting invitation-nya benar apa enggak. Oh iya benar, berarti ini yang sudah kita buat tadi yang banyak tadi ya. Kita tinggal start ya. Nah dan tadi kan linknya sudah kita bagikan ke mahasiswa, maka mahasiswa bisa join ya, bisa join di sini. Oke, ini pemberitahuan unmute myself atau continue without audio ya, ini bisa mana aja karena kita masih belum memulai, kita bisa continue di without audio. Nah, oke, jadi tampilannya seperti ini ya. Jadi nanti mahasiswa akan langsung masuk ya, masuk sesuai dengan jumlah tadi yang sudah dari jumlah mahasiswanya. Begitu nanti sudah 40 menit maka dia akan otomatis keluar. Nah ini saya contohkan misalnya otomatis keluar ya. Ya, zoomnya akan keluar. Nah begitu keluar posisinya, nah ini akan rekam otomatis, merekod otomatis. Oke, kita tutup dulu. Nah,
kondisinya akan buka seperti ini lagi. Nah, ini ibu tinggal start lagi. Jadi kalau dikira oh tadi 40 menit masih kurang, belum selesai ya, masih kepotong pembelajarannya, tinggal di start lagi ya. Ya, begitu juga untuk mahasiswa. Mahasiswa tinggal disampaikan aja. Jadi setiap kali pembelajaran nanti 40 menit mati, silahkan klik ulang linknya. Ya, jadi tinggal diklik ulang linknya tanpa harus menunggu dosen memberikan link yang baru. Jadi linknya tetap sama. Ya, tinggal kita buka nanti dalam hitungan detik nanti mahasiswa akan masuk lagi. Ya, di ruangan yang sama sehingga bisa Bapak Ibu meneruskan materi yang tadinya mungkin belum selesai untuk disampaikan ke mahasiswa. Jadi intinya seperti itu. Jadi cukup satu kali membuat schedule untuk beberapa kali pengulangan ya. Sehingga ini sangat membantu, sangat efektif dalam pembelajaran ya, memudahkan dosen tidak perlu membuat schedule berkali-kali. Ya, jadi cukup satu kali schedule. Mungkin itu sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.